Ini kan ada stigma miring nih, Ustaz. Ya. Jadi kalau anak-anak santri itu anak-anak buangan, Ustaz. Anak-anak yang bandel, yang udah nggak bisa dididik. Terus akhirnya pondokin aja nih, pondokin lah. Itu sebenarnya gimana sih, Ustaz, kok statement seperti itu masih ada di masyarakat kita nih, Ustaz? Ya, kan ya ini mungkin nanti untuk para santri-santri yang umum dah semuanya gitu ya. Untuk kiat-kiat bagaimana supaya betah di pondok pesantren. Pada dasarnya nggak ada satu santri pun yang betah di pesantren, nggak ada, Bang ya. Betul, betul itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begitu ya pemirsa, kalau ada salam wajib hukumnya dijawab. Nah, nih tadi alhamdulillah nih kita udah di pondok terus dijamu sama Abi. Abi, kita panggilnya Abi aja biar akrab. Dijamu nasi uduk nih. Jadi alhamdulillah nasi uduknya mantap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nasi uduk Betawi. Nasi uduk Betawi. Jangan HT ya. Nasi uduk nggak ada artinya. Nasi uduk tuh ada artinya, Ustaz. Apa itu, Bang? Nasi uduk. Sesuai dengan tema kali ini, Ustaz. Nasi. Nasi. Narasumber siang ini. Mantap. Uduk. Urusan dakwah dan uhuwah. Wah, mantap, mantap, mantap. Bisa aja emang, Bang Rawal. Ya, begitulah, Ustaz. Jadi ya harus bisa, Ustaz. Dan tema kali ini temanya kayaknya berat nih, Ustaz. Tema kali ini adalah tatanan dunia ketiga. Masya Allah. Nah, apa itu tatanan dunia ketiga? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol langsung sama narasumber juga. Tapi sebelumnya kita kan masih dalam suasana Syawal nih, Ustaz. Masih dalam suasana Lebaran. Ada baiknya, Ustaz, kita minal aidin dulu. Salam dulu sama pemirsa biar puasa tahun ini yang sudah kita lewatin diterima sama Allah, Ustaz. Amin, amin, amin. Tafadhol, Ustaz. Ya. Doa dulu, Ustaz, pembukaan, Ustaz. Ya. Terima kasih Bang Raul mengawali podcast pagi hari ini. Kita awali dengan doa. Kita baca basmalah terlebih dahulu, nanti kita sapa pemirsa dan yang lainnya karena masih tadi suasana Syawal. Untuk lebih berkah dan hikmat kita awali dengan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya dan Bang Raul juga semua para santri di sini di pesantren karena ini masih suasana Lebaran mengucapkan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan puasa kita kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Adem kalau udah dengar Ustadz doa, udah dengar Ustadz memberikan apa ya, wejangan-wejangan ini. Nah, ini artisnya ini langsung santri nih, Ustaz. Santri antum nih, Ustaz ya. Betul. Nah, kita tanya-tanya langsung nih, Ustaz ya. Nih, namanya siapa nih? Naufan. Naufan. Ya. Oh, kayak nama angin ya. Naufan itu. Wah, itu Naufan. Ya, biar relax santai dulu ya. Jadi umurnya berapa, Naufan? 19 tahun. 19 tahun tuh pemirsa, udah nyantri 19 tahun. Terus asalnya dari mana nih? Dari Tasikmalaya. Tasikmalaya. Ya, wah, kota kelahiran saya. Sama Bang Raul berarti. Iya. Nah, terus ini kok mau mondok, terus gimana ceritanya? Terus udah berapa lama nih mondok? Pertama mondok sih terpaksa ya, tapi karena ada satu cita-cita yang ingin diwujudkan dengan 3 program pesantren ini, yaitu ulama wal amilin, imam al-mutakin dan mutakin. Saya ingin mengejar 3 program pondok pesantren ini.
Dasar tuh, santri tuh langsung jawabannya aja membuat saya tercengang. Masya Allah, luar biasa nih. Alhamdulillah, ya Allah nih harus nih ya santri-santri kayak begini, insya Allah bisa membawa kedamaian, Amin, amin. persaudaraan, Amin, dimanapun tempat pasti harus ada santri sebenarnya ya. Amin, amin. Nah, terus saya mau nanya nih sama Ustadz nih, Ustadz. Ini kan ada stigma miring nih, Ustadz. Ya. Jadi kalau anak-anak santri itu anak-anak buangan, Ustadz. Anak-anak yang bandel, yang udah nggak bisa dididik. Terus akhirnya pondokin aja nih, pondokin lah. Sebenarnya gimana sih, Ustadz, kok statement seperti itu masih ada di masyarakat kita nih, Ustadz? Ya, betul. Jadi memang guru pernah menyampaikan bahwa pondok pesantren itu kalau boleh diibaratkan bagaikan bengkel. Namanya bengkel pasti nggak ada motor mobil yang bagus masuk bengkel pasti. Terus, ya? Yang udah tabrakan, yang rusak baru dimasukin ke bengkel. Maka memang di alam realitanya kebanyakan para orang tua memesantrenkan anak-anaknya itu yang sudah keadaannya seperti tadi itu, Bang. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Kadang ketika dimasukkan ke sekolah sudah tidak diterima di mana-mana, atau dia sudah sekolah di mana-mana nakal, nggak bisa dinainya, orang tuanya memutuskan udah ke pesantren aja. Di alam realitanya kebanyakan seperti itu, walaupun nggak semua begitu juga, Bang. Bahwa banyak juga para santri yang memang yang bintang kelas, yang memang di rumahnya sudah bagus, sudah hafalan Qurannya juga sudah banyak, kemudian orang tuanya memasukkan ke pesantren. Tapi tadi secara mayoritas mungkin kebanyakan ya tadi yang orang-orang tuanya yang sudah nyerah mendidik para anak-anaknya, karena memang sebetulnya mendidik anak-anak itu kan kewajiban orang tuanya, Bang. Betul. Dalam Quran dijelaskan ku anfusakum wa ahlikum naro, bahwa kata Allah, jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Artinya tugas orang tua terberat itu selain memberi nafkah, memberi makan dan lain-lain, yang terberat berikutnya adalah bagaimana bisa menyelamatkan anak dari siksa api neraka. Tidak ada lagi cara di dalam agama untuk menyelamatkan anak keluarga dari siksa api neraka bagaimana dia dibekali caranya dengan akidah tauhid iman yang benar. Maka kembali pada hakikatnya tugas mendidik anak itu orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya tidak sanggup mendidik, maka alternatif yang kedua, opsi kedua, dimasukkanlah dia ke pondok-pondok pesantren. Nah, tadi Bang Raul bilang ya akhirnya banyaklah anak-anak yang sudah tidak terdidik, terjaga di rumahnya oleh orang tuanya, dimasukkan ke pondok pesantren. Tapi sekali lagi ya Bang ya, nggak semua para santri seperti itu. Nah, ini langsung nanya ke santrinya nih, Ustaz. Iya, Bang. Ini Novan bagaimana nih pengalaman? Apakah memang Novan memang maaf yang nakal, terus juga sekolah bandel, bolos dulu, atau Novan yang memang pengen ya saya baik-baik saja, tapi saya pengen ke pondok juga untuk lebih mengejar ilmu agama gitu. Memang dulu pas sekolah tuh agak bandel sih. Waduh, agak bandel sedikit. Banyak juga nggak apa-apa, Pak. Tapi disuruh mondok itu belum mau. Setahun setelah diajakin ada kemauan sendiri untuk mondok. Jadi mondok udah berapa lama ini? Dari mulai 2018. 2018. Kurang lebih 7 tahun. Alhamdulillah. Terus ada bedanya nggak? Maksudnya setelah mondok sama sebelum mondok pasti ada bedanya ya. Nggak perlu ditanyain itu mah. Cuman maksudnya yang berkesan seperti apa nih, Novan? Ya lebih berkesan lah, hidup itu lebih ada artinya nih. Sudah lebih ada artinya pemirsa. Itu hidup kalau nggak ada artinya harus ngapain ya kan? Hidup tuh harus begitu. Mumpung masih muda ya Pan ya. Mumpung masih muda, mumpung masih semangat, kejarlah ilmu. Ya tadi bekali diri dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat.
Contohnya ya ilmu agama buat bekal ya saja. Kok saya jadi ikut-ikutan Sunda? Ya ini lagi nih terus ya. Nih Ustaz, jadi banyak juga nih orang tua yang bingung lah, terus sudah mondok terus mau ngapain? Mau jadi ustadz atau mau jadi apa? Mau bagaimana? Karena kan kadang-kadang ya masih juga nih, walaupun juga di daerah-daerah sekarang santri udah diterima dengan baik nih Ustaz. Terus habis mondok tuh mau kemana sih Ustaz? Ada mungkin di sini juga ada pelatihan, ada buat bisa dia keterampilan, buat bisa yang kan banyak kan santri ini kan laki-laki kan dia juga harus jadi pemimpin, minimal pemimpin buat keluarganya lah. Apa nih Ustaz? Kadang-kadang masih tanya, emang mau ngaji doang? Anak istri nanti mau dikasih makan apa? Nah, bagaimana sih Ustaz? Ya. Jadi tadi sesuai tema yang disampaikan di awal ya Bang, bahwa tema kita tentang tatanan dunia tiga itu tri ya berarti ya Bang ya, tri. Di pesantren itu kita diajarkan satu filosofi dari nama santri sendiri, santri ya Bang ya, santri. San itu matahari, berarti tri itu 3. Nah maka tugas seorang santri itu setelah dia belajar di pondok pesantren, ketika nanti kembali ke keluarganya, ke kampung halamannya, dia harus menjadi 3 cahaya, 3 matahari. Kalau dalam pesantren kami, oleh guru-guru kami juga dari Tasikmalaya khususnya, bahwa ada 3 program inti dari seorang santri. Pertama, dia harus menjadi ulama ul amilin. Ulama ul amilin itu adalah menjadi seorang ulama, orang yang berilmu dan mampu mengamalkan ilmunya. Atau bahasa kita jadi kiai, jadi ajengan, atau kecil-kecilnya jadi ustadz mungkin intinya Bang. Kedua, kalau dia tidak sampai ke tingkat ulama ul amilin, yang kedua dia harus menjadi imam al-muttaqin. Yang kedua, imam al-muttaqin itu artinya seorang imam, seorang pemimpin yang mampu mengajak anggotanya, rakyatnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Imam al-muttaqin. Ya tadi kata Bang Raul bilang, walaupun nanti santri ini nggak bisa ngajak orang banyak, paling nggak untuk keluarganya. Betul. Maka ketika apalagi Nopan laki-laki, nanti dia bakal punya istri dan anak, maka imam al-muttaqin bagaimana dia bisa mengajak keluarganya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalaupun di nomor 2 pun dia tidak mampu, maka yang paling terakhir dia harus menjadi seorang muttaqin. Muttaqin itu adalah pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi kalaupun dia tidak bisa mengajak orang lain, keluarganya, untuk dirinya dia harus menjadi orang yang bertakwa. Maka dari ketiga program ini, dari filosofi santri tadi Bang ya, bahwa 3 cahaya 3 matahari itu ulamul amilin, imam al-muttaqin dan muttaqin, maka pendiri pondok pesantren Miftahul Huda Manunjaya Tasikmalaya yang saya di sana belajar mengatakan bahwa lulusan pondok pesantren itu, santri itu pada dasarnya nggak ada yang gagal, santri itu nggak ada yang gagal. Dan kita sering dengar ya Bang ya, kalau orang tua tuh suka ada yang ngomong kan gitu ya, ngapain nikahin anak sama santri kan begitu ya, mau jadi apa? Bahkan ada istilah masa depan suram, badesu kan gitu ya, ngapain mendingan nikahin sama PNS atau apa kan gitu ya. Ya padahal kalau kata guru itu wajangan nggak ada santri itu yang gagal, produk pesantren itu nggak ada yang gagal. Karena tadi kalau nggak jadi ulamul amilin dia boleh menjadi imam al-muttaqin. Kalaupun nggak, dia paling nggak menjadi muttaqin. Artinya sebentar atau selama apapun seorang santri belajar, pasti ada aja Bang yang nempel untuk dirinya setelah dia keluar dari pesantren. Maka kedepannya harapan kita para guru, semua santri itu menjadi ulama, menjadi kiai, pulang ke rumah punya pesantren, punya santri, punya taklim. Harapan kita. Kalaupun tidak mampu di sana, terserah dia mau menjadi imam al-muttaqin, itu bisa politisi juga Bang ya. Dia bisa menjadi ketua ormas atau apapun, menjadi satu pemimpin leadership yang bisa mengajak anggotanya kepada yang baik. Atau yang ketiga tadi, kalaupun tidak menjadi itu, dia mau menjadi pedagang, pengusaha atau apa, tapi dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan ini
yakin nggak ada masa depan santri yang tidak baik, dan kedepannya para santri itu dimanapun dia ditanam, dimanapun dia dimukimkan, dimanapun dia ditempatkan, kalaupun tidak bisa digunakan bermanfaat untuk orang banyak, paling enggak untuk dirinya pasti bermanfaat, insya Allah. Nah, luar biasa penjelasan dari Mbah Yai ini ya. Jadi seperti itulah. Nah, ini Nopan ini gimana nih, Pan? Santri menurut kamu apa nih, Pan? Sok lah, ayo nama jawab. Ya santri itu mungkin hal yang lumrah gitu kan, adalah estafet perjuangan para ulama gitu. Duh, gak disangka gak di sana. Jawabannya keren. Terus naon? Ya kita sebagai santri pun bukan hanya estafet perjuangan, tapi bagaimana kita Nggak apa-apa, sok terus lah. Jangan grogi. Aduh, Mbah Yai mah, Mbak Ustadz Abi Yazid mah udah. Sok lah jawab. Atau mau curhat nih. Nah, ini kiat-kiat gimana supaya betah tah sok mumpungnya Ustadz tanyakeun. mohon maaf Bi, ya, kiat-kiat supaya santri betah tuh bagaimana gitu? Ya sebetulnya Bang Raul, kalau Nopan udah nggak usah diragukan. Betul, Dia udah 7 tahun di sini ikut sama saya dari MI waktu itu. Jadi kayaknya dibanding Nopan diem di rumahnya di Tasik dengan di sini, dia bakal lebih betah diem di sini. Kalau kata orang tua, nggak seragrak bulu bitis disebutnya ya Bang. Seragrak bulu bitis. Berarti udah betah. Oh, itu artinya itu ya. Iya. Seragrak bulu bitis. Jadi udah betah saja, udah betah. Cuman ya tadi kata Nopan, ya ini mungkin nanti untuk para santri-santri yang umum dah semuanya gitu ya, untuk kiat-kiat bagaimana supaya betah di pondok pesantren. Pada dasarnya nggak ada satu santri pun yang betah di pesantren, nggak ada Bang ya. Betul itu ya. Seindah, sebaik, sekumplit apapun fasilitas pesantren, ini tetap bukan kampung dia, bukan rumah dia. Artinya kalau ada santri yang nggak betah di pesantren, itu sangat normal. Bahkan kalau ada yang betah di pesantren, itu abnormal. Berarti ya malah gitu Ustaz ya? Normal, iya. Iya betul-betul Ustaz. Jadi ya merasa berbahagialah kalau kita nggak betah di pesantren, berarti kita masih normal kan gitu ya. Nah, hanya untuk kiat-kiatnya bagaimana supaya walaupun nggak betah tapi dia bisa tenang gitu Bang ya, nyaman di pesantren. Satu saja kuncinya, tipnya bagaimana supaya bisa tenang. Satu, yaitu harus aktif mengikuti semua kegiatan pesantren. Kalau guru suka ngibaratin begini Bang, kayak orang mancing. Kayak orang mancing. Non bahasa Sundana Bang, mancing. Oh, baksat ya. Ini acara kita. Iya, ngobak atau musuk. Atau musuk. Ya. Kalau ngobak langsung tangkap. Ya. Ini. Kayak orang ngusip, mancing. Kalau orang mancing nggak dapat, mancing nggak dapat, pasti bosan, bete ya Bang ya, suntuk ya. Paling baru berapa menit, udah pulang lah karena nggak dapat. Tapi kalau orang mancing, taruh dapat, oh itu kayaknya sehari semalam juga semangat mancing. Saat seminggu dia bikin tenda karena dapat terus ya Bang. Terus. Nah, begitupun dengan santri. Ketika santri di pesantren, kalau dia aktif ngikutin semua kegiatan, ini mungkin sekalian ya para pemirsa semuanya, Bang Raul, supaya diketahui juga kegiatan harian di pondok pesantren. Nah gitu itu ya. Ini supaya nanti para santri kan bisa ngikutin kegiatan betul, memahami kemudian mengikuti. Jadi santri itu pertama dia sudah dibangunkan paling lambat setengah 4 atau jam 3 tahajud itu Bang ya. Nah, itu sudah mulai dibangunin dah kegiatan awal. Tahajud, qiyamul lail sampai nyambung berjamaah subuh. Betul. Setelah subuh kemudian anak-anak sorogan, ngaji dah ya, sorogan. Nggak keluar sebelum dia menyelesaikan nanti sholat duha. Sampai sholat duha. Setelah sholat duha baru tuh dia bisa keluar dari masjid. Setelah itu dia biasanya mengadakan bersih-bersih secara bersamaan. Bersih-bersih komplek pesantren, kemudian mandi, sarapan dan lain-lain.
Nanti jam setengah 8 udah masuk ngaji lagi tuh Bang. Setengah 8 pagi itu ya. Nanti keluar jam setengah 10. Setengah 10 keluar dari kelas masing-masing, dia ke kobo masing-masing, langsung mengadakan kegiatan muzakarah namanya Bang. Muzakarah itu melatih santri supaya terbiasa berbicara. Jadi apa yang tadi di kelas dia dengar dari gurunya itu harus diulang kembali di kobo masing-masing. Jadi latihan ceramah, pidato, ngomong gitu ya Bang ya. Itu sampai jam 10. Jam 10 barulah dia dikasih makan pagi jam 10. Jam 10 makan pagi, setelah makan setengah 11 Failulah namanya Bang, tidur siang. Dianjurkan oleh Rasulullah sunnah. Nanti sampai setengah 12, 1 jam. Setengah 12 bangun persiapan zuhur, sudah zuhur ngaji lagi sampai jam setengah 3-an. Baru istirahat, nunggu datang asar, habis asar ngaji lagi sampai jam 5-an. Jam 5 beres ngaji, bersih-bersih, baru dikasih makan sore. Udah makan sore baru siap-siap mandi, nunggu datang maghrib. Habis maghrib ngaji sampai berjamaah isya. Habis isya belum istirahat juga, masih ngaji lagi sampai menghafal sampai jam 10 malam. Jam 10 baru dia bisa tidur istirahat malam. Nah, kembali ke yang tadi, kalau santri ngikutin kegiatan itu betah. Kalau dia disiplin dengan kegiatan yang tadi itu ya Bang ya. Tapi kalau dia jajal aja, langgar, nggak ikuti, nggak bakal ada betah. Karena dengan kegiatan yang tadi disampaikan di pesantren itu, itulah yang nanti akan menghasilkan ilmu yang dia harapkan dari rumahnya masing-masing. Kalau santri di pesantren dapat ilmu, pasti kan kayak tadi orang mancing dapat. Betul. Itu saja sebetulnya kiat-kiatnya dah, supaya ya taat, disiplin kepada aturan pesantren, dan pastinya nanti apa yang kata guru kiai diikutin, itulah yang akan membuat santri. Ya, tapi kan ada juga nih Tat, kayak model-model Nopan nih, kayaknya ini nanti bisa nularin tuh kalau umpamanya ngelanggar nih Tat. Apakah ada juga nih hukumnya atau ya istilah kasarnya itu sanksi-sanksinya? Iya, biasanya kalau Sayyidina Ali mengatakan dalam satu makalah, al-haqqu bil nizam sayuglabu bil batil ma'an nizam. Kebenaran yang tanpa organisasi akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Artinya tadi Bang Raul bilang, semua kita punya aturan, punya undang-undang, maka salah satunya apabila ada yang melanggar ada sanksi gitu ya. Nah, biasanya kalau di pesantren ada dengan puasa sanksinya itu Bang. Jadi dia disuruh puasa, karena kan kata Nabi, puasa itu bisa meredam hawa nafsu. Betul. Kan yang suka melanggar itu berarti santri-santri yang ngikutin hawa nafsu. Nah, biasanya kita kasih dengan cara berpuasa, ataupun kalau nggak berpuasa mereka disuruh bersih-bersih komplek pondok pesantren biasanya. Kalau masih juga agak berat, biasanya sampai digundul. Ada digundul ya, tuh kalau di pesantren tuh ditakjir. Ditakjir itu kalau bahasa kita, bahasa Sunda nama di era-era. Gitu. Jadi supaya kapok gitu, dengan cara digundul supaya dia malu gitu. Nah, nanti sampai yang peringatan terberat sampai dikeluarkan dari pondok pesantren. Itu pun kalau sudah berat banget lah. Insya Allah kita nggak sampai ke situ. Amin. Karena memang santri memang ketika dia dibiasakan memang awalnya berat saja. Betul. Tapi kalau sudah dibiasakan ya jadi kebiasaan, jadi karakter. Jadi dia juga udah disiplin waktu, disiplin semuanya. Jadi dia ngebawa nanti ya lulus juga udah terbiasa disiplin Ustaz ya. Gitu. Kalau kata guru ada 5 resep untuk orang menjadi sukses dalam hal apapun. 1, harus dipaksa. Paksain. Yang kedua, terpaksa. Yang ketiga, bisa. Yang keempat, terbiasa. Terakhir baru luar biasa. Masya Allah. Tadi Nopan bilang tuh ya, dia awalnya nggak mau pesantren, terpaksa. Memang semua dalam apapun kita harus dipaksa. Harus dipaksa. Nanti kalau dipaksa, orang jadi terpaksa. Saya pesantren terpaksa, nggak apa-apa. Saya tahajud terpaksa, nggak apa-apa. Memang itu tahapannya, harus dilalui. Nanti juga lama-lama dia jadi bisa. Kalau udah terpaksa jadi bisa. Udah lama-lama bisa, nanti jadi terbiasa. Kalau udah terbiasa, udah istiqomah, udah dawam, barulah dia menjadi manusia luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah Ustaz. Luar biasa. Sok, Nopan nanya dia.
sebelum ditutup ini. Ini Masya Allah ya, ilmu juga dapat ya, dakwah juga. Nanti Nopan ini udah dibekalin apa nih Ustaz? Jadi mungkin skill nih Ustaz. Kadang-kadang kan tidak hanya melulu ngaji dan lain-lain segala macam hafalan dan segala. Mungkin ada skill dia diajarin bengkel, nukang, kayu, segala rupa, sok menerkan meja, sok menerkan pantok, genteng bocor lah itu. Jadi memang santri itu harus menjadi manusia yang multi komplek, multiguna bahasanya. Jadi kalau kata jargon di pesantren pusat tuh, di mana ditanam kami siap berjuang. Mana ditanam kami siap berjuang. Dipelak di mana lagi kudu jadi. Wah itu luar biasa ini filosofi. Maka santri dari mulai di pesantren itu dia sudah dibekali dengan berbagai ilmu, Bang. Jadi para pemirsa juga ya, mudah-mudahan jadi pemahaman bahwa di pesantren itu kita nggak melulu hanya diajarkan ilmu agama. Betul sih. Tapi semua ilmu diajarkan. Nah ini salah satunya Nopan. Jadi kalau kata orang tua, lamun orang ka sawah mau nyari ikan emas, ketika mau nyari ikan emas di sawah ternyata dapat belut, ikan jair, ulah dipicen, bawa wae, walaupun kita nggak doyan, ambil aja. Ntar mah kalau udah bawa ke rumah bermanfaat, pasti ada yang suka. Bener, dipecak di naon gitu. Nah di pesantren juga sama. Jadi santri itu nggak boleh alergi ngaji, alergi belajar nggak boleh santri mah. Jadi jangan abung-abung dia pesantren mau ngaji, mau ilmu agama, nanti di pesantren ada belajar ini belajar itu dia nggak mau, nggak boleh. Makanya di pesantren itu ada belajar hadroh, marawis, ada ceramah, ada komputer, ada nyupir juga Bang, ada ngebangun juga. Nah, itu maksudnya ya. Semua diajarkan. Nah ini Nopan kebetulan karena kita menawarkan menyuguhkan ke santri semua. Betul. Ini ilmu ini ayo dipelajari semua. Nanti kayak Nopan nih udah 7 tahun di sini, dengan sendirinya dia ketahuan dia hobinya di mana. Bakatnya di mana. Ini kalau Nopan sekarang yang saya lihat dia sukanya di media nih Bang. Media nih. Makanya nih kebetulan nih ketemu sama Bang Raul biar nanti ilmu Bang Raul. Iya, betul nih ya, Pan ya. Semangatnya. Setrum baiknya. Jangan-jangan Nopan belajar ilmu listrik. Biar bisa nyembuhin orang juga Pan ya. Insya Allah Pan, kamu nanti insya Allah ya kita saling bertukar ilmu. Kamu ngajarin saya, ya kadang-kadang saya juga masih celetrek untuk ngaji juga masih belang betong, masih aduh susah lah. Kalau untuk urusan dakwah lewat media, lewat sosial segala macam, insya Allah kita tukeran ilmu Pak. Oke, semangat. Udah nggak nyetrum sekarang. Nah, ini Ustaz, alhamdulillah nih seru sekali nih Ustaz ya. Insya Allah nanti episode berikutnya kita sambung lagi, lebih seru lagi, lebih bermanfaat lagi, lebih banyak isinya lagi, bukan hanya daging, bukan hanya ini ya, ada tulangnya, ada lemaknya, dikasih semua. Kalau orang-orang bilang daging semua, gimana kalau daging semua Ustaz? Ya kan? Ya kasihlah dikit, apa tulang, ya kan, sumsum, ya kan, kasih lemak biar apa? Biar gemuk Ustaz. Kalau daging dulu nanti malah kolesterol Ustaz. Ya, mudah-mudahan juga ya Bang, ntar kedepannya mah kita bisa podcast di pesantren-pesantren lain juga. Alhamdulillah Ustaz, kita ghost to, namanya ghost to, pergi ke, nah, nanti kemana insya Allah saja. Insya Allah nanti narasumber artisnya juga ya kan, macam-macam lah kita angkat Ustaz ya. Ini Bang Raul juga teman-teman artisnya kan banyak. Siap nih. Lah, nanti kita undang ke sini banyak orang-orang film yang soleh-soleh juga Ustaz. Ya kan, orang-orang film yang habaib juga Ustaz. Kadang-kadang Beb, doain Beb biar Pak ya, kadang-kadang begitu maunya doang ya kan, biar lancar, biar sukses filmnya. Begitu udah sukses, udah lancar filmnya, udah booming, lupa. Jangan ya. Siap. Nah gitu Ustaz. Jadi alhamdulillah seru sekali Ustaz. Nah karena memang waktu Ustaz. Betul. Penonton juga nggak bosen ya, dan jangan bosen untuk terus ngikutin channel kita nih Ustaz. Channel Bapak. Nah, sebelum ditutup Ustaz, alangkah baiknya, alangkah bijaknya Ustaz, tetap harus berdoa Ustaz. Dan kita doain pemirsa biar tambah mantengin terus, biar tambah suka terus dengan channel ini. Monggo silahkan, tafadhol Ustaz, sok mangga Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Amin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim. Berikan ketenangan kepada para santri dimanapun yang sedang menuntut ilmu. Berikan mereka ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, sehingga keluar mereka dari pondok pesantrennya masing-masing menjadi ulama-ulama amilin yang mampu meneruskan perjuangan para ulama, para anbiya, para mursalin, menyebarkan agama di berbagai penjuru dunia. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hiasi muliakan para santri dengan akhlakul karimah. Sabarkan, berikan keistiqomahan kepada para guru-guru, para pengurus yang mendidik para santri dimanapun berada. Jadikan setiap pondok pesantren menjadi pesantren yang berkah, yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini Nopan nih, Sopan. Sampaikan ke pemirsa apa nih? Semangat kah, motivasi kah, sok mangga lah. Ulah grogi kan, santai wae, sok lah. Buat teman-teman santri yang lain, Lah, sok mangga, sampaikan Pan, sok. Gimana mau ngajak, mau ngasih semangat, ngasih motivasi, Ya. mau apa sok Pan? Santri yang dimanapun berada, jangan pernah ragu untuk mondok. Ayo mondok, santri kuat, santri hebat, dan bermartabat untuk bangsa dan negara. Nah, itu Sopan. Ini ada kopi nih kayaknya. Udah ada kopinya nih Pan. Cuman kayaknya du sendiri Pan. Aduh, Masya Allah Pan. Aduh, jangan-jangan sponsor. Moga-moga nih ya sponsor yang lain pada datang ya. Amin, Yang lain diterima, yang lain diterima sok lagi Ustaz. Kalau ada yang mau nyumbang, mau donasi, para muhsinin sok di ini kan saja diterima, ditampi ya saja. Betul. Ini pondok juga nih lihat nih pemirsa. Nanti kameramen, bang kameramen juga nanti kita ajak buat bintang tamu Ustaz. Betul, Karena siap. dia sebenarnya juga santri Ustaz. Betul. Itu dia Ustaz. Kita nanti awas ya bang kameramen ya, kita ajak kamu ya. Ini Nah, nanti masih santri saya ini mah Bang, asli. Aduh, makanya ide-idenya cemerlang. Nah, nanti bu kameramen pondok ini disorot, disorting. Loh, masih banyak yang harus dibenahi ya. Harus banyak yang dibenahi karena memang buat kenyamanan, Ya. buat ini ajang buat dakwah, buat amal. Ya. Sok kaya buat apa? Kaya kalau nggak bermanfaat, nggak dibawa mati. Nah ini sok sedekah yang dunia akhirnya kalau nggak buat akhirat buat apa? Betul. Kalaupun nggak dapat dunia ataupun nggak dapat akhirat, minimal kan bisa nyumbang satu. Mungkin dari situ diterima sama Allah amal-amal itu saja. Amin. Bisa jadi meringankan dosa, memberikan ampunan kepada Allah, dan akhirnya menjadi orang-orang yang nanti itu husnul khotimah dan akhirnya masuk surga Ustaz. Amin. Gara-gara amal yang mungkin saya kebanyakan uang nih kayak mau taruh mana ya, adalah pondok pesantren kasih nih ya, nanti di bawah juga ada alamat, nomor rekening, nomor yang bisa dihubungin. Silahkan sok mangga ya Ustaz ya. Betul. Begitu saja. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.